Ini keutamaan atau pahala kita apabila ngurusi jenazah. Jadi begini, kalau ada jenazah itu lalu kita takziah, kita mensolatinya, ikut sholat Pak, maka dapat 1 qiraat. Lalu setelah jenazah ini kita sholati, kita ikut ke pemakaman sampai mengebumikannya, maka kita dapat 2 qiraat. Apa itu 2 qiraat? Kata Rasulullah, yaitu kebaikan sebesar 2 gunung, seperti gunung Uhud. Ada yang mengatakan emas sebesar gunung Uhud. Nah, jadi kalau ada orang yang meninggal, ngapunten, upayakan ikut sholat. Ustadz, kalau saya ikut mengebumikan itu ketoknya nggak mungkin. Kenapa? Jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal amilin wal musannifin wal mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahil malaikati muqarrabin, khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa bil khusus Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Fatihah. Mari kita memohon kepada Allah khususnya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dijembarkan rezekinya oleh Allah, rezeki yang halal, yang barakah, cukuplah nyukupi untuk ibadah kepada Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, umur yang barakah untuk ibadah kepada Allah, diselesaikan segala kesulitannya, dikabulkan segala permohonannya, dimudahkan berziarah ke Mekah Madinah. Al-Fatihah. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini belum dapat bergabung dengan kita, entah karena sakit, mudah-mudahan Allah memberikan cepat kesembuhan, entah karena sibuk, mudah-mudahan Allah memberikan keluangan waktu sehingga minggu-minggu berikutnya bisa bergabung dengan kita. Kita bacakan Fatihah untuk siapa saja, khususnya jamaah kita yang pernah sholat di musola ini, yang telah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan Allah menempatkan ia di tempat yang mulia di sisinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Mushola Al-Hikmah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, masih melanjutkan kitabul janaiz, kitab yang menerangkan tentang jenazah. Sebelum saya baca hadis, beberapa waktu yang lalu ngapunten di Masjid An-Nur ada kejadian, Pak. Ya, mungkin yang ikut grup tahu, waktu itu kalau nggak salah hari Rabu saya ngaji di perumahan Royal Mansion, jadi tidak tahu kejadiannya. Kejadiannya itu begini, pada sholat Isya itu imam
Di rakaat kedua itu disunahkan tahiyat awal. Jadi rakaat kedua kan tahiyat awal imamnya. Nah, imamnya lupa. Pas lupa sudah berdiri, Pak. Ya, tegak, ya. Ada yang mengingatkan subhanallah dan seterusnya di jauh, yang di belakang sini tidak mengingatkan. Nah, setelah diingatkan itu imamnya dengar, duduk lagi. Hal yang demikian itu tidak boleh. Dulu pernah kita kaji di sini kitab ini juga, waktu bab sujud sahwi. Jadi dalam hadis yang disebutkan di kitab Bulughul Maram ini, apabila imam lupa ketika tasyahud awal kok berdiri sudah tegak, makmume subhanallah imamnya tetap berdiri. Makmume bagaimana? Harus ikut berdiri. Kalau makmume tidak ikut berdiri, berarti makmum itu ngapunten, ya, goblok. Ya. Nah, kalau imamnya sudah berdiri tegak kok duduk, imamnya nggak sah salate. Karena apa? Karena berdiri itu adalah rukun. Ya. Nah, tasyahud awal itu adalah sunnah ab'ad. Ya, oleh karena itu ngapunten. Nah, caranya bagaimana? Dulu waktu saya share juga, trik apabila imam itu lupa ini rakaat kedua, ke-1 atau ketiga, itu berdirinya itu betul-betul Allah. Nah, tapi belum berdiri, Pak. Allah. Yang lain kan sujud, kan nggak tahu dia berdiri atau tidak. Allah. Nah, gitu. Nah, ini subhanallah, duduk. Kan nggak sampai berdiri, ya. Nah, atau begini, kalau nanti pas duduk Allahu Akbar. Nah, jadi ada nadanya agak beda antara berdiri sama pas duduk, sehingga makmum yang di belakang ini tahu, oh imamnya ini mau berdiri, oh imamnya ini mau duduk. Terus diupayakan yang di belakang imam ini sudah siap jadi imam, ya. Makanya insya Allah nanti saya bikin tutorial, Pak, ya. Tutorial bagaimana kalau imamnya itu kentut atau batal saat berdiri. Kalau saat rukuk bagaimana? Beda. Saat duduk itu juga beda. Saat sujud, imam itu kalau kentut bagaimana? Apa makmumnya duduk gini? Ya. Jadi ini sudah kita tentukan teman-teman dan seterusnya. Termasuk ngapunten ibu-ibu, kita ingatkan juga mengkafling tempat sholat tidak boleh. Padha wae ngafling makam. Mengkafling makam itu juga tidak boleh. Ini istri saya di sini, besok saya di sini, ya, tidak boleh. Kecuali itu kalau tanah pribadi boleh, tanah umum tidak boleh dikapling. Ini umpamane, ya, Desi Ratnasari sing wayu mati lho kene, aku kepengin cedhek ae pateni lho kene ae lho guys. Ya, ibu-ibu biasa nek sholat tarawih iku mari sholat maghrib sajadahe jidek kayak kono. Ya gitu Bu nggih. Atau begini, ibu-ibu nduk oma, anake sebetulnya dhisik kilo nduk gawakno sajadah ibu nggo gelarno. Ngono ku pas wayahe adzan, ibu-ibu iku nang gone kamar mandi ngengek ya pup ya, karena saat buka iku beliau terus lomboke 35 ya, apane gak mulus sampai komat nduk kene sik nduk kamar mandi, jarene sing liyane iki sajadah sapa iki? Wong sajadah wis teko kene wong itu teko kene. Ini ndak boleh. Ya, kecuali imam atau petugas. Kalau petugas boleh di kafling.
Ya, jadi ini kita upayakan. Terus sering saya sampaikan ya, setelah sholat sunnah itu bokongnya udah maju di nilonggo. Ya, jadi setelah sholat sunnah pantatnya agak ke depan. Kenapa? Memberikan kesempatan, mungkin di belakang ini juga ada yang mau sholat sunnah. Nih nduk kene masih ngatasi Pak. Kalau masjid yang penuh itu umpamanya ya kadang penuh sesak. Ya itu kan kadang-kadang mau sholat sunnah malah ke belakang Pak. Ya, nah yang di belakang tidak bisa sholat sunnah nanti ke depan. Ya, bahkan kalau di gini ada leluasa gini, maju tidak apa-apa. Ya, maju untuk disinilah kakinya biasa di sini. Terus upayakan jangan sampai kalau sholat menginjak sajadah di belakangnya, itu milik orang belakang. Barang siapa yang menginjak sajadah di belakangnya haram, karena itu milik orang belakang, berarti itu mendolimi. Coba kalau tidak percaya Pak, jangan sholat kaki agak di belakang, yang di belakang bingung mau ke belakang, dolimi yang belakang, saya tetapkan nanti kesundul, ya. Jadi ini dolimi. Rata, ini sudah dikasih kapling. Ini kapling kita. Ojo ngamak tanai orang lain, ojo ngamak miliknya orang lain. Jadi kita bisa mengadili diri sendiri. Kalau sholat sunnah biasanya setelah sholat wajib itu sholat sunnah kan ke belakang dikit Pak biasanya ya. Jangan sampai kakinya di tempat sujud. Kalau di situ kan biasanya tempat sujud Pak. Jangan di situ. Ya nih kakinya itu ngambune waduh lumayan. Ya kalau bau itu nanti itu tempat sujud. Ya geser saja ke depan. Kalau ke belakang langsung biasa yang diinjak. Gini-gini itu jarang kita lakukan ya. Jadi upayakan dalam sholat. Terus begini, kalau sudah begitu bagaimana? Imamnya tidak sah tapi nggak paham ya, sama saja dengan begini Pak. Aba Wasik tadi ngimami, umpamanya ngimami ya, tadi memang ngimami. Ternyata setelah sholat terus pulang semuanya, nduk oma itu ingat, loh aku mau ngimami durung wudu. Begitu Pak ya. Berarti kan nggak wudu, berarti nggak sah sholatnya Aba Wasik. Karena apa? Karena salah satu syarat sahnya sholat itu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bagaimana? Apakah Aba Wasik itu ngumumkan, cokonco tadi saya ngimami belum wudu. Ngono nek belum wudu Pak. Nah nek umpamane tadi saya ngimami belum mandi besar karena baru hohohihe, repot ini diumumno lho kene ya. Tidak perlu diumumkan, itu yang salah itu diumumkan. Bagaimana caranya? Sing baleni cukup imam. Hadis ini Pak. Jadi kalau hadis mengatakan kalau kamu ikut sholat imam, imame betul, maka kamu juga betul. Ini imame salah, ya kamu tidak ikut salah. Jadi imam itu sing salah itu. Jadi imam itu wajib ngulangi. Nek gak ngulangi dosa kabeh iki. Tapi nek ngulangi sah. Ya seperti kemarin itu dulu yang saya sampaikan, ya. Nek imame ini batal terus diketahui sebagian, sekali lagi sebagian jamaah, saya katakan yang kemarin saya share 1, 2, 3 tahu bahwa imamnya sarungnya lubang, pantatnya kelihatan, berarti yang 3 ini tahu imamnya itu batal. Nek tahu imamnya batal, dia tetap ikut sholat jamaah, tidak sah orang 3 ini. Harus bagaimana? Mufaraqah itu memisahkan diri dari imam, artinya sholat sendirian. Bagaimana niatnya? Saya sholat sendiri, saya tidak ikut imam.
Gerakannya bagaimana? Tetap ikut imam. Ojo gerakan dewe, imame sujud dhewe ngadeg, imame ngadeg dhewe sujud sing belakang iki ne opo iki? Ayo godang menur iki. Ikut imam gerakannya. Nah, setelah bubar ya, itu yang sana-sana nggak tahu, nggak kelihatan, sah. Di sana sah semuanya. Ya, terus apa yang tiga itu bilang, Pak Haji, jenengan sampean bokonge ketok, iya ta, sampean tingali, dilihat, oh ya astagfirullah, berarti nggak usah diumumkan. Nih diumumkan bingung, imamnya nggak sah, loh. Ya, nanti yang tahu harus ngulangi. Ya, jadi nggak usah diumumkan, imam wae ngulangi sholat, cukup sudah. Ya, nah ini pentingnya kita itu belajar fikih, ya, belajar apa tentang sholat jamaah. Kalau diumumkan ini yang jadi masalah. Nah, ada pernyataan begini, kenapa kok diumumkan? Supaya jamaah itu ngerti. Ngumumkannya itu harusnya setelah salam. Pas salam diumumkan, jamaah jangan pulang dulu. Begitu kalau ngumumkan. Ini tadi imamnya batal, maka tidak sah, kita ulangi sholat. Nah, itu loh caranya ngumumkan. Bukan kalau sudah pulang diumumkan. Ini apa tata cara supaya kita paham, sama dengan kalau khotib itu apa tidak duduk di antara dua khutbah. Khotib tidak duduk di antara dua khutbah, khutbahnya tidak sah karena duduk di antara dua khutbah itu adalah salah satu syarat sahnya khutbah. Nek khutbah gak sah, sholat Jumatnya gak sah. Ya, nah itu terus setelah itu dibahas, semuanya sudah pulang, ya, nggak usah dibahas, ya. Nah itu nanti khotib wae kongkon sholat duhur, ya. Nah pada saat itu umpamanya khotib turun mau sholat, ono sing ingatkan, kan belum sholat Pak. Nah, Pak Khotib, jenengan tadi tidak duduk di antara dua khutbah. Iya tak? Iya, banyak saksinya. Iya. Nah itu ngumumnya di situ harusnya. Karena jamaah. Nah bagaimana caranya? Khutbahnya diulangi mulai awal. Nih khotib apa nggak mau, khotib ngomong, nih tak ulangi, gak sombut sampai sangune. Umpamane gitu loh, sangune 150.000 wae khotbah ping pindho umpamane. Nah sholat Jumat nanti ditambah sholat duhur gitu loh. Jadi itu ngumumkannya itu pasti ada jamaah. Kalau jamaah sudah pulang nggak usah diumumkan. Nah itu gitu ya, nanti kalau ada apa-apa, sekarang itu kan canggih apa Pak, jadi nggak diumumkan dong di speaker diumumkan dong WA itu sih sok kabeh ya, ngerti semuanya ya. Jadi nanti kebat keliwat ya. Ada pertanyaan mungkin? Ya monggo. Mungkin agak di luar konteks. Ya, monggo tak amin ya. Mungkin seringkali kita mendengar bahwa doanya orang yang teraniaya ataupun terzalimi itu makbul atau mustajab. Kadang kita sering berselisih dengan orang itu, kita pasti doanya juga sering, oh awas mendengar selamat misalnya. Padahal sepengetahuan saya, kalau kita berdoa atau mendoakan orang lain itu jelek, itu sama dengan kita minum racun tetapi berharap orang lain yang mati, jadi tidak mungkin terjadi. Ya, jadi ada pertanyaan, katanya beliau mengatakan katanya doa orang yang teraniaya itu mustajab. Lalu orang yang dianiaya biasanya berdoanya itu jelek. Ya, nah ada apa informasi bahwa orang yang mendoakan orang yang jelek itu sama saja dengan minum racun berharap orang lain yang minum, yang mati gitu ya. Ya, begini. Hadisnya sahih, Pak. Jadi ada
3 doa yang mustajab. Di antaranya doa orang tua kepada anaknya, doa orang yang sedang bepergian musafir, doa orang yang teraniaya. Bahkan ada hadis yang mengatakan doa orang yang teraniaya itu mustajab walau fajiron, walau kafiron. Jadi kalau ada orang yang dianiaya, meskipun orang yang dianiaya itu orang yang durhaka, orang yang berbuat maksiat, tetap mustajab. Orang yang kita aniaya itu non muslim, mustajab. Contoh ngapunten, mudah-mudahan tidak terjadi, ya, tidak orang sini, ya, orang sana umpamane. Ono Pak Fulan, Pak. Pak Fulan nang Gang Lebar. Tahu Gang Lebar tak? Wis pokoknya apa? Kupang munggah itu, ya. Terus memakai jasa WTS. Kekasaran BTS, ya tak halusnya, ya, memakai jasa begenggek, ya. Nah, terus setelah dipakai perempuan itu ditinggal lari, Pak. Berarti mendolimi, Pak. Gak apa-apa, itu begenggek, itu WTS, orang yang punya dosa kok, ya. Jadi setelah pakai tinggal lari, wis dosa berzina, dosa melarikan diri. Kalau WTS ini berdoa, tembus kepada Allah. Karena apa? Teraniaya. Nah, doa orang yang teraniaya tidak ada hijab, kata Rasulullah. Jadi ada orang itu yang kepingin doanya mustajab, pergi umroh, boleh jadi bisa begitu, tapi tidak ada jaminan. Pengen doanya mustajab, nggak mangan sego, ya, mangan upoh tapi sak piring padha wae, ya. Mangan kembang nang Gunung Kawi, tidak ada jaminan. Tapi yang ada jaminan doa yang mustajab orang yang didolimi. Nah, bagaimana kalau kita didolimi orang terus mendoakan jelek? Ini bisa dilihat di kitab Ihya Ulumuddin, Pak. Juga di kitab Risalatul Mu'awanah kalau nggak salah. Jadi doa itu kalau umpamanya kita berdoa itu naik ke atas sampai langit, nanti turun lagi ke bumi, mencari orang yang didoakan. Ngapunten, contoh saya mendoakan jelek kepada Abah Wasik, mudah-mudahan Abah Wasik besok pagi dapat uang banyak. Doa baik itu, ya. Itu doa jelek umpamanya. Saya doakan doa jelek, tapi menurut Allah doa saya Abah Wasik itu tidak pantas didoakan jelek, tidak pantas menurut Allah. Maka doa itu kembali ke saya. Kalau saya doakan Abah Wasik itu baik besok pagi, kok Abah Wasik gak pantas didoakan baik menurut Allah, doa itu kembali kepada saya. Nah, menurut kitab itu kita boleh, sekali lagi, boleh mendoakan jelek kepada orang yang mendolimi kita selama balance. Balance itu begini, Pak. Awak dewe didolimi 100.000, ndungakno elek 150.000, berarti gak balance. Sing 50 itu nanti kesini jeleknya itu. Nah, sing 100 balance sudah, ya, disalurkan itu. Jadi nek ndonga elek ya aja akeh-akeh. Wo digepuk pisan, gepuk ping 3, ya, utang loro nanti, Pak. Nah, yang paling bagus menurut saya nek dolimi oleh orang lain, jenengan doa yang bagus. Ya Allah, saya didolimi Pak Fulan, ya Allah, doa saya mustajab menurut jenengan, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang soleh, ya Allah. Mudah-mudahan saya bisa nikah 3, tidak konangan istri, ya Allah. Umpamane konangan apa iki? Pokoknya ndonga sing apik, Pak.
Insyaallah mustajab. Apa maneh nek jenengan dolimi orang lain terus tuku gula, tuku minyak jigawa nang ngono, Pak. Sampeyan lapo ini? Kula matur nuwun. Kenapa terima kasih jenengan dolimi saya, doa saya mustajab. Ngono lho, Pak. Ya. Jadi dulu kiai-kiai dulu tuh ulama-ulama dulu didolimi orang lain malah dikasih sesuatu. Nek saiki nek tuku sesuatu umpamane mahal, ndak usah dikai, Pak. Kita doakan, ya Allah mudah-mudahan orang yang mendolimi saya ampuni dosa-dosanya. Nah, setiap selesai ngaji, insya Allah kita berdoa begitu. Ya mudah-mudahan orang yang mendolimi kita diampuni dosa-dosanya. Soalnya apa? Soalnya itu mengangkat derajat kita, orang yang dolimi itu. Ya, derajat yang bagaimana? Derajat doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi boleh, Pak. Ya, tapi paling bagus itu doa yang baik. Ya, nah, ada lagi mungkin saya baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahidal janazata, barang siapa yang mengurusi jenazah, hatta yusalla alaiha, sampai ia salat atas jenazah itu, falahu qiratun, maka ia akan mendapatkan 1 qirat. Wa man syahidaha, dan barang siapa yang mengurusi jenazah itu, hatta tudfana, sampai ke pemakaman, falahu qiratani, maka ia akan mendapatkan 2 qirat. Kila, ditanyakan, wa mal qiratani, berapa atau apa 2 qirat itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, mithlul jabalainil azimaini, yaitu seperti 2 gunung yang besar. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Wali Muslimin, dan menurut riwayat Muslim, hatta tudu'a fil lahdi, sampai jenazah itu diletakkan di liang lahat. Saya baca yang bawah masih sama. Walil Bukhari aidon, dan menurut riwayat Bukhari yang lain, min hadits Abu Hurairah, dalam hadis Abu Hurairah, man tabi'a janazata muslimin, barang siapa yang mengiri jenazah orang muslim, imanan wahtisaban, yang didasari dengan iman dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa kana ma'aha, maka bersamanya atau mengiringinya, hatta yusalla alaiha, sampai ia sholat atas jenazah itu, wayuf fi dafniha, dan menyempurnakan pengebumiannya, fa innahu yarji'u, maka sesungguhnya ia kembali biqirata ini, dengan 2 qirat. Kullu qiratin mithlu jabalin Uhudin, setiap 1 qirat itu seperti Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Ini keutamaan atau pahala kita apabila ngurusi jenazah. Jadi begini, kalau ada jenazah itu lalu kita takziah, kita mensolatinya, ikut sholat, Pak, maka dapat 1 qirat. Lalu setelah jenazah ini kita sholati, kita ikut ke pemakaman sampai mengebumikannya, maka kita dapat 2 qirat. Apa itu 2 qirat? Kata Rasulullah, yaitu kebaikan sebesar 2 gunung, seperti Gunung Uhud. Ada yang mengatakan emas sebesar Gunung Uhud. Nah, jadi kalau ada orang yang meninggal, ngapunten, upayakan ikut sholat
Ustadz, kalau saya ikut mengebumikan itu ketoknya nggak mungkin. Kenapa? Jauh. Ya, kita kalau mengebumikan jenazah di mana, Pak? Di Lingkar Timur sana ya, jauh. Nah, ikut umpamanya, ikutlah sholat sehingga mendapatkan satu qiraat. Yang kemarin kita sampaikan, kalau kita itu sholat, upayakan kita ikhlas berdoanya. Ya, ada sebagian teman itu takziah, pakaiannya itu nggak suci, Pak. Apa sampean kok gak melok sholat? Ya, pakaianku kotor. Nah, ini yang gak pas. Ya, jadi upayakan kalau kita takziah siap untuk sholat. Ya, nah umpamanya kalau disolatkan di rumah umpamanya nanti ya, kita sudah siap-siap ambil wudhu, Pak. Jangan sampai jenazah mau disolati ambil wudhu, padahal di rumah ini wudhunya terbatas. Ya, kalau di masjid, di musola masih banyak tempat wudhu. Itu pun kalau banyak yang mencolati wudhunya antri, lah kita sulit. Jadi sebelum itu kita wudhu dulu. Ya, jangan sampai tidak ikut sholat. Terus kalau waktu ke makam kita ikut akan mendapatkan tertentu. Nah, di sana itu kan setelah dikebumikan ada sebagian itu yang mentalkini, Pak ya. Kalau talqin itu penziarah itu berdiri atau duduk, Pak? Duduk ya. Ya. Menurut fikih itu berdiri. Ya, jadi yang mentalkin itu menghadap ke wajah jenazah. Nek jenazah itu kene adep ngulon umpamanya ya. Berarti yang mentalkin itu adep ngetan. Ya. Nah, pentakziah itu berdiri. Ya, menurut fikih umume bu kesel bune apa lungguh kabeh gitu ya. Ya monggo enggak apa-apa ya, tapi itu tidak suatu keharusan. Yang penting setelah dimakamkan itu dulu sudah pernah kita baca, kita mendoakan si mayit ya. Dulu pernah kita bacakan yang semacam itu ya. Mana itu ya. Kalau Rasulullah setelah mengebumikan jenazah, maka Rasulullah itu diam sebentar. Lalu sahabat, doakanlah saudaramu ini, karena saudaramu saat ini sedang ditanya. Ya, apakah itu saudara kandung? Tidak. Pokoknya apa ono wong muslim. Jadi kita berupaya, Pak ya, jangan sampai tidak mengikutinya ya. Kemarin sudah kita sampaikan tata cara sholat jenazah ya. Engko nek gak tahu sholat jenazah, ojo di depan, di belakang saja. Engko nek di depan gak ngerti Allahu Akbar, kabeh sungkan dhewe. Ini di belakang kan gak kesundul koncone. Wong di belakang mane kok gak ketok. Ya, gak tahu sholat jenazah ya, dek kok barang ya. Iso ditakoni, "Lah kenapa kadek kok sampean?" Jenazah dosane akeh. Alasannya ya sama dengan teman saya itu disuruh mimpin sujud syukur. Ya, nah sujud syukur dipimpin. Ayo kita sujud syukur. Allahu Akbar, sujud terus duduk. Sujud pan Allahu Akbar, yang lain ikut juga. Ya saya diam saja. Ya, saya ikut aja. Ya, sujud syukur itu kan sunnah, Pak. Ya, bah itu sah atau tidak. Setelah itu udah ada uang. Tak tekoni sampai niku lho sujud syukur kok ping pindhone apa? Iya cek mantep. Ngono jawabe, cek mantep. Salah alasan ya. Jadi nek ngingatkan ojo di depan orang supaya tidak malu, Pak. Ya. Jadi supaya tidak malu ya. Ya. Apakah ada dalam fikih itu saat kita ziarah kubur setelah Mustaqim berarti sebelum kita meninggalkan makam itu rata-rata seluruh ziarah ini entah itu mengambil tanahnya di agak ke atas lah istilah
istilahnya istilahnya nata supaya ini lebih, apakah ini hanya sebuah tradisi? Iya. Itu dulu pernah kita sampaikan Pak ya, kalau nggak salah. Jadi setelah kita mengabumikan jenazah, itu kan ada yang melintir apa terus dari situ ya. Itu ono sing melok-melokan tok. Ya, pantes-pantesan melok. Ini dibacakan Pak ya, bacakan kulhuping telu tapi ya begitu loh untuk saksi. Ya, jadi supaya kemanfaatannya ada. Ini adalah sesuatu yang kita bacakan dengan kalimat-kalimat thayyibah pasti membawa dampak. Nah, ngono sih gak ngerti. Wis pokoke melok-melok ngono wae wis, ya. Jadi nanti kalau mamanya ikut begitu ya bacakan Fatihah atau apa terus dilempar ke situ, ya. Jadi itu tradisinya orang dulu, termasuk setelah pulang semuanya ada yang masih di situ mendoakan. Iya enggak apa-apa. Sesuai dengan hadis Rasulullah kalau sudah memakamkan berhenti sejenak untuk mendoakan saudara yang dimakamkan itu, ya. Jadi gak asal ndekek ngono tok wae kan gitu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iki yo salaman awak dhewe iki. Wa an Salimin dari Salim an abihi dari ayahnya radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, annahu bahwasanya Salim an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ia melihat Nabi, wa Abu Bakr dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa hum yamshuna dan mereka Nabi, Abu Bakar, Umar itu berjalan amamal janazati di depan jenazah. Jadi pas jenazah diiringkan itu Nabi, Abu Bakar, Umar itu di depan jenazah. Ini awak dhewe ndi Pak? Di belakang. Kena apa? Ya. Jadi memang pertama ya, ini karena jenazah yang meninggal waktu itu sama Nabi kemuliaannya jauh lebih mulia Nabi, lebih mulia Abu Bakar, lebih mulia Umar, jadi di depan. Ya, jadi nggak berani sih ngotong itu nyelip gitu, nggak berani. Ya, coba nanti umpamane ono piye besar atau gampangane ngapunten saiki presiden kan Pak Prabowo gitu ya. Pak Prabowo di depan gini ya, nggak wani jenazah itu nyelip Pak. Ya, semacam itu ya. Nah, sekarang itu kemarin sudah kita sampaikan, nih jenazah orang baik itu ringan dipikul, nih jenazah orang jelek itu berat dipikul. Masih yo wong baik itu gemuk Pak Yusuf gemuk umpamane wong apik, enteng. Kalau nggak percaya dicoba. Soalnya apa? Wong apik akeh sing mikul. Ya, rebutan mikul tuh enteng mlayu banter Pak. Wong elek masiku sing mikul mek wong papat. Sing mikul abawase saya wong gak tau olahraga. Nolak kok harusnya genteni, ndak apa iki. Ya, padahal gak ada loh. Kanu abot Pak. Jadi wong elek itu abot itu perkara gak ono sing mikul gitu loh. Masih wong apik masih lemu melayu sik oleh 5 meter ganti 5 meter ganti ya. Lah wong apik itu biasanya dipercepat yang kemarin itu ya, hadis itu cepat. Kenapa ya banter Pak. Nek wong elek ya pelan-pelan nggono sing gotong ngono ae ya tanggane melayu kabeh dulure tok wae ya. Untung ono papat. Nah nek ora papat lak ndak apa sewet ae nanti ya. Jadi itu kesunahan di depan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan ya monggo di belakang juga boleh ya. Masih kurang tambah satu lagi ya. Rata-rata kalau saat meninggal sama orang tuanya itu apa ada keharusan yang istilahnya di bawah yang terima jenazah pasti harus. Biasanya kan anaknya ya sekalian
Jadi apakah ada kehausan yang di liang lahat itu anaknya atau saudaranya? Tidak ada kehausan, ya. Tapi itu diupayakan. Contoh, memandikan jenazah, apakah itu kehausan anaknya saudaranya? Tidak haus, tapi dianjurkan. Kenapa? Be ono cacatnya, aibnya jenazah itu tidak dibuka. Tidak mungkin keluarga sendiri itu buka. Tiba itu loh, ya Pak Fulan itu di belakang mendole. Ini keluarga sendiri tidak mungkin ngomongkan ke orang lain, Pak. Nah, orang lain mungkin, ya itu dianjurkan, tapi tidak harus. Nek umpamanya keluarga gono sing wani, nopo gono sing wani diuncal wae, ya ndak, ya tetap ada, ya. Jadi diupayakan anaknya. Terus kedua, supaya memberikan pelajaran bahwa ini loh, bapakmu, ayahmu telah meninggal, ya kamu harus berbakti kepada ibumu yang masih ada. Contoh semacam itu, ya. Jadi tidak ada kehausan. Saya ibu saya meninggal aja saya enggak, ya. Ayah saya meninggal saya enggak juga, ya. Karena apa? Enggak tatak, Pak. Ya, enggak tatak tuh ya sedih begitu loh, ya. Jadi ada kesedihan. Terus kedua, enggak kuat, ya, kegedean, weteng, ya, enggak tahu olahraga, ya. Tapi sebaiknya adalah keluarganya, utamanya anaknya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ibu-ibu ini. Wa an Ummi Atiyah, dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridainya, qalat, ia berkata, nuhina anit tiba'il janaizi, kami dilarang untuk menyertai, mengikuti, mengiringi jenazah. Walam yu'zam alaina, tapi pelarangan itu tidak dilarang keras atas kami. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini lahirianya wanita itu dilarang mengikuti, mengiringi jenazah, utamanya sampai ke pemakaman. Jadi ibu-ibu, menurut hadis ini, ibu-ibu itu tidak usah ikut ke pemakaman. Cuma ada walam yu'zam alaina, kata Ummi Atiyah, kami dilarang tapi tidak terlalu keras. Artinya apa? Wanita itu umumnya nggak tegoan, Pak. Nuk kono nangis, jerit-jerit, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi nek iso legowo, iso mampu dan seterusnya, sebagai itibar, sebagai pelajaran, monggo. Ya, jadi ada pelarangan tapi tidak terlalu keras. Artinya nek umpamane gak ono kepentingan nemen, ya gak usah melok, ya. Jadi di rumah saja, ya, karena takutnya nanti niyaha di sana, jerit dan seterusnya. Tapi umpamanya membantu membawakan ini dan kita melihat mudah-mudahan dengan dimakamkannya ini saya sebentar lagi juga dimakamkan. Nah, ini menjadi pelajaran. Ini masih diperbolehkan. Artinya pelarangan ini tidak sampai kepada haram, ya, difahami oleh para ulama. Umpamanya ada yang mengharamkan, ya tidak apa-apa, wong itu pendapat. Ini ya dilarang ini, ya ada pelarangan, ya, tapi pelarangannya itu tidak sampai keharaman, ya. Banyak pelarangan, Pak, ya. Larangan dalam agama itu bisa haram, bisa makruh. Perintah dalam agama bisa wajib, bisa sunnah, ya. Tidak semua perintah itu wajib, tidak semua perintah itu sunnah, ya. Jadi termasuk ziarah kubur itu nanti di sini dijelaskan itu perintah tapi tidak wajib, ya. Berapa?
30 berapa? 40 ya. Ini dibaca tok nyampe, tapi nanti keterangannya juga tidak nyampe. Jadi kurang 4 menit. Sekali lagi kita berupaya mempelajari agama supaya kita tidak salah dalam melaksanakannya. Kalau sholat kita belajar fikih sholat, kalau kita ngeramut jenazah kita belajar masalah fikih janaiz, masalah pengaturan jenazah. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Jangan kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh, solehah. Jangan kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh, solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handitolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.